bersyukur Pos Indonesia dipercaya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk menyalurkan bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM atau yang kita kenal dengan BLT BBM pada masyarakat. Dan tentunya kami akan jaga amanat ini sesuai dengan pengalaman kami sebelumnya di dalam menyalurkan bantuan sosial lainnya, bantuan sosial minyak goreng dan bantuan sosial sembako. Jadi Pak Gibran, kami sudah menyiapkan strategi agar kami dapat melaksanakan amanah ini selama 14 hari sesuai penugasan dari pemerintah. Pertama, kami akan lakukan penyaluran langsung kepada KPM-KPM. Di sini khususnya prioritas kepada KPM atau keluarga penerima manfaat yang mempunyai keterbatasan seperti yang dalam kondisi sakit, atau KPM yang lansia, lanjut usia, orang-orang tua kita, serta KPM yang disabilitas. Kemudian untuk mempercepat itu juga kita melakukan pembayaran komunitas di titik-titik dekat lokasi tempat tinggal KPM yang jumlahnya cukup banyak, dan kita perbanyak lokasi ini. Yang ketiga, terakhir, ya kita akan melaksanakannya di setiap kantor pos. Puji syukur Pos Indonesia mempunyai footprint atau jaringan kurang lebih sebanyak 4.300 kantor. Jadi ini adalah tersebar hampir di semua kecamatan yang ada di Indonesia, sehingga ini akan mempercepat proses pembayaran tersebut. Pak, kalau kita lihat tentunya dengan yang diharapkan oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran begitu. Kalau kita boleh update Pak untuk realisasi penyaluran BLT Pos Indonesia atau sejauh ini ketika memang Pos Indonesia juga dipercayakan untuk menyalurkan BLT seperti apa Pak? Baik, sebelumnya dalam penyaluran bansos BLT minyak goreng tentunya ya, BLT minyak goreng, kami punya record menyelesaikan dalam waktu 2 minggu, 14 hari sejak data dan dana kami terima dari Kementerian Sosial. Nah, ada dalam 1 hari kami punya record bisa menyalurkan kurang lebih 2,9 juta. Nah, tentunya ini kami mempunyai lesson learned, kami mendapatkan feedback dari Kementerian Sosial, juga kami terima masukan dari berbagai elemen masyarakat serta Pemda, dan kami memperbaiki berbagai temuan kendala yang dihadapi dalam penyaluran berikutnya, dan kami formulasikan di dalam strategi kami saat ini. Jadi misalnya dalam daerah-daerah tertentu yang memang jumlah KPM-nya cukup banyak, kami akan menambah titik-titik bayar Pak Gibran, ya, selain titik bayar di kantor kami yang dekat dengan lokasi tempat tinggal KPM. Yang kedua, kami akan menambah resource kami. Memang jumlah pegawai kami cukup banyak, namun apabila di dalam beberapa lokasi daerah KPM yang cukup banyak, kami akan menambah, kami akan bermitra dengan pemuda-pemuda Karang Taruna setempat atau mahasiswa, merekrut mereka untuk membantu kami menyalurkan ini segera. Dan yang ketiga, kami menambah jam layanan. Jadi terutama di Sabtu, Minggu, dan libur itu efektif sekali dalam penyaluran. Tentu dalam hal ini kami harus berkoordinasi dengan Pemda, karena Pemda libur di hari Sabtu Minggu, dan kami bersama-sama menjadwalkan dengan Pemda untuk melakukan penyaluran komunitas di hari-hari Sabtu, dan bahkan mungkin menambah jam layanannya selain jam kerja, sehingga ini bisa tuntas di dalam waktu 14 hari. Demikian Pak Bram. Ya, Pak Tonggo, kalau kita lihat tentunya dengan strategi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, apa sih sebenarnya tadi Bapak kan menyatakan bahwa ada beberapa kendala yang harus diperbaiki dan akan terus diperbaiki untuk layanan penyaluran BLT BBM kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh PT Pos dalam penyaluran BLT? Ya, yang paling signifikan terutama penyaluran di hari libur, karena Sabtu Minggu itu hari libur ya. Kendala tersebut kami solusikan dengan berkoordinasi dengan Pemda, tentunya dengan melakukan penjadwalan ulang. Kemudian kami relokasi titik bayar sesuai dengan arahan Pemda, dan akhirnya beberapa pengalaman kami sebelumnya, Pemda menetapkan bahwa layanan dapat dilakukan pada hari libur, dan ini sangat efektif sekali Pak Gibran. Yang kedua, ketika kami melakukan pembayaran di daerah 3T ya, yang terpencil, terluar, terdepan itu. Nah, jadi beberapa daerah ini kan memerlukan bahkan ada yang lebih dari satu moda transportasi. Jadi selain jalan darat, ada lagi jalan laut, mungkin dengan boot, kapal atau perahu. Nah, kami harus menyesuaikan dengan jadwal rutin reguler gitu. Nah, di sini seringkali ada kendala atau bahkan ada kendala cuaca. Nah, untuk itu, karena waktunya memang cuma 2 minggu, kami harus antisipasi, menarik, membuat penjadwalan lebih awal. Kemudian menetapkan satgas yang akan melakukan penyaluran di daerah 3T tersebut. Nah, kemudian kalau memang tidak ada transportasi reguler, kami harus melakukan charter lah ya, atau sewa transportasi. Dan kalau cuaca ya kita memohon kepada Tuhan untuk
diberikan waktu dan Iya. cuaca yang lebih baik. Saya kira itu. Iya. Dan pada kondisi-kondisi tertentu kami berkoordinasi dengan Pemda dan TNI untuk mendapatkan fasilitas prioritas transportasi. Demikian Pak Gibran. Iya.